Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aprilia Septianisi dari semester 5 dari kelas HKIG. Nah, di sini saya akan membuat video presentasi mata kuliah fikih dan manajemen wakaf. Saya di sini akan mengambil materi tentang ibdal dan istibdal, di mana yang pertama saya akan membahas tentang persamaan dan perbedaan dari ibdal dan istibdal tersebut. Persamaan, di mana persamaan antara ibdal dan istibdal itu adalah sama-sama mengganti harta benda wakaf dengan benda yang lainnya. Sedangkan perbedaan antara ibdal dan istibdal, di mana ibdal merupakan penukaran harta benda wakaf kepada benda lain yang sama kegunaannya atau tidak. Nah, sedangkan istibdal itu sendiri merupakan penjualan harta benda wakaf untuk dibelikan benda pengganti. Nah, sudah jelaskan perbedaannya. Jika ibdal itu berupa penukaran, dan sedangkan istibdal itu berupa penjualan. Nah, selanjutnya bagaimana pandangan ulama terkait penukaran harta benda wakaf? Menurut ulama Hanafiyah itu boleh ditukar karena syarat dari wakaf, seperti misalnya saya akan mewakafkan tanah ini jika ditukar dengan tanah pertanian. Selain itu juga diperbolehkan karena alasan darurat, misalnya tidak dapat ditanami atau dimanfaatkan dan masa pakai benda sudah berakhir. Nah, sedangkan menurut Malikiyah itu tidak boleh ditukar jika dalam bentuk masjid dan tanah produktif. Namun tidak boleh ditukar karena alasan darurat, seperti tidak bisa dimanfaatkan, dan jika berupa benda bergerak seperti masa pakai benda itu sudah berakhir. Nah, sedangkan menurut hukum wakaf Indonesia, penjualan harta benda wakaf itu dilarang sesuai pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Nah, sedangkan menurut pasal 49 PP Nomor 25 Tahun 2008, penukaran itu jika perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran itu dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri Agama berdasarkan persetujuan dari Badan Wakaf Indonesia. Selanjutnya untuk perubahan dalam bentuk manajemen, yang berubah itu bentuk manajemennya itu diperbolehkan, misalkan ada sawah. Nah, kemudian sawah itu akan dirubah menjadi, di atasnya akan dibangun sebuah bangunan, di mana nantinya diprediksi bangunan tersebut akan hasilnya itu jauh lebih besar dari tanah persawahan tersebut. Itu diperbolehkan. Nah, selanjutnya jika harta benda tersebut berupa tanah, maka ada syaratnya. Jika luas tanah itu lebih besar dari 5.000 meter persegi, maka harus dengan persetujuan BWI dan juga izin tertulis dari Menteri Agama. Nah, sedangkan jika luas tanahnya itu kurang dari 5.000 meter persegi, maka harus dengan persetujuan BWI juga dan izin tertulis dari Kepala Kantor Wilayah. Penggantian atau perubahan harta benda wakaf menurut PP Nomor 25 Tahun 2018 pasal 29 ayat 2 itu diperbolehkan karena yang pertama, perubahan harta benda wakaf itu digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang atau yang biasa disingkat dengan RUTR berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah, di mana RUTR itu sendiri biasanya setiap daerah memiliki RUTR. Nah, penjelasan dari RUTR itu biasanya dalam satu daerah itu sudah dirancang atau sudah ada direncanakan setiap daerah mana itu akan dibangun apa, misalkan dibangun pemukiman, perindustrian, tempat dagangan, rumah sakit, dan lain sebagainya, itu sudah diatur dalam rencana umum tata ruang. Yang kedua ada harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf. Misalkan ada orang yang mewakafkan tanahnya, cuman tanah tersebut berada di tempat yang sulit untuk dikelola, maka itu diperbolehkan. Yang terakhir ada pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak. Nah,
syarat penukaran harta benda wakaf itu yang pertama ada harta benda penukar itu memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua itu nilai dan manfaatnya. Harta benda penukar itu paling tidak itu harus sama dengan harta benda wakaf semula. Jadi harta penukar dan harta benda wakaf yang semula ini harus sama nilai dan manfaatnya. Kan untuk mengetahui nilai dan manfaat yang harus sama itu ada badan tersendiri itu yang menilai harta benda wakaf tersebut. Biasanya dinilai oleh pejabat penilai publik. Kemudian tim penetapan memberikan rekomendasi kepada Kepala Kantor Kementerian Agama berdasarkan penilaian oleh penilai publik. Nah, selanjutnya Kepala Kantor menetapkan nilai dan manfaat benda penukar. Nah, tadi kan ada tim penukar ya. Ada siapa saja di tim penukar itu? Yang pertama ada pemerintah kabupaten atau kota. Yang kedua ada kantor pertanahan. Yang ketiga ada Majelis Ulama Indonesia kabupaten atau kota. Yang keempat ada kantor Kementerian Agama kabupaten atau kota. Yang kelima ada nazir. Dan yang keenam ada kantor urusan agama kecamatan. Nah, sekarang siapa sih itu penilai publik? Nah, penilai publik adalah penilai yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa, seperti yang pertama penilaian properti sederhana seperti rumah, mobil, dan lain sebagainya. Yang kedua ada penilaian properti di mana seperti pertanian, pertambangan, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada penilaian bisnis. Bisnis ini berupa aset tak berwujud dan hak kewajiban perusahaan dan lain sebagainya. Pejabat penilai publik itu seperti lain jasa lain. Pejabat penilai publik itu juga memiliki kantor yang biasanya yang bernama kantor jasa penilai publik atau yang biasa disingkat dengan KJPP. Nah, untuk perbedaan dari notaris dan pejabat penilai publik itu biasanya kalau notaris itu biasanya harus harus sarjana hukum dan atau magister kenotariatan. Nah, sedangkan pejabat penilai publik itu tidak harus sarjana hukum, itu terserah, itu bebas gitu. Yang penting dia menguasai tentang wakaf tersebut, itu diperbolehkan. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf, dan misalkan ada kesalahan tutur kata atau kesalahan dalam materi yang saya sampaikan, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.